Oke, halo guys, welcome back to my channel Dimurday. So kali ini gue mau ngebahas lagi mungkin yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Lucky 65 V2. Jadi gue bakal bahas singkat, padat, jelas saja ya guys. Ini pertama penampakan kotaknya. Sebelum gue mulai bahas, gue mau ngasih tahu dulu bahwa gue nggak punya Lucky 65 V1 ya guys. Jadi gue nggak bisa compare apple to apple dengan Lucky 65 V1 karena gue udah nggak ada unitnya. Nah, kotaknya pun masih sama ya. Kita mulai bahas dari aksesoris boxnya dulu. Pertama dapet 2-in-1 keycap switch puller, lalu kita dapet Type C Type A cable, lalu dapet manual booknya, shortcut keynya, dan terakhir langsung ke keyboardnya. Oke, seperti biasa lagi keyboardnya kita dapat plastik, lalu ada dust cover topnya ya. Oke, so ini dia penampakan pertama Lucky 65 V2 yang purple. Lebih tepatnya dark purple ya ini guys, warnanya purple tua. Nah, kalau kalian lihat sekilas, yang paling membedakan dari kalian bisa lihat itu yaitu FR4 plate-nya dan juga bagian belakangnya, weight-nya beda. Sedangkan sisanya sama persis dengan Lucky 65 V1. Ya, ada beberapa fitur tambahan yang langsung kita mulai bahas saja guys. Oke, jadi gue mau bahas dulu Lucky 65 V2 ini ada di harga 949. Sudah ready available di Tokopedia Keepsmart dan juga di Shopee Keepsmart ya. Warnanya kalian bisa lihat sendiri, mulai dari black sampai purple udah lengkap banget. Oke, next, Lucky 65 V2 ini sudah ada fitur ball catch sistemnya nih guys tuh. Jadi kalian mau bongkar pasang keyboardnya bener-bener gampang banget ya guys. Nah, next kita bahas internal strukturnya. Dia jadi kali ini sudah memakai FR4 plate flex cut ya. Kemudian dia juga udah dapet lengkap foam mulai dari platform, EXPE, PET sheet. Lalu lanjut ke bagian PCB-nya, dia memakai PCB 1,2 mm flex cut yang lebih tepatnya per key flex cut ya. Jadi memang dia itu ada yang tipe 1,6, tapi gua rasa di Indo belum ada yang kasih 1,6 mm PCB deh. Oke, untuk nextnya dia dapet EPDM foam kalau nggak salah ya namanya. Lalu dapat selembar lagi foamnya, case foamnya ini ya. Cuma gue lupa ini namanya apa ya guys, yang tipis begini. Oke, jadi gue mau bahas dari PCB dulu ya. Jelas pertama dia itu flex cut per key, yang artinya udah pasti keyboard ini nggak bisa dibuat ke clay key. Nanti gue bakal bahas di kesimpulan akhir aja. Kemudian buat on off saklarnya itu ada di bawah tombol tab ya guys, seperti ini. Nah, kemudian gue juga notice ada satu tombol yang sebenarnya sejujurnya gue kurang tahu ini tombolnya apa, karena gue udah pencet, gue tahan pencet lama juga nggak ada yang berubah. Mungkin kalau kalian tahu ini tombol apa bisa bantu komen ya guys di bawah. Terus dia juga udah south facing, kecuali di spacebar-nya dia ini memakai north facing PCB ya guys. Nah, kalian bisa notice juga di bagian PCB-nya dia itu terdapat soket yang bisa untuk split spacebar. Cuman sayangnya plate-nya tidak mendukung ya. Jadi kalau kalian dapat plate lain yang bisa split spacebar ya bisa-bisa aja dipakein ke ini. Dan berhubungan soal plate, jadi kalian jangan tanya atau jangan komen ke gua bisa dipakai dari plate brand lain apa enggak, karena gua nggak tahu ya. Oke, nextnya gue mau kasih info juga bahwa dia nggak bisa step caps lock ya. Jadi caps locknya hanya bisa satu jenis. Nah, terus dia juga bisa kayak ISO layout, cuman plate-nya nggak mendukung juga nih. Jadi ya intinya dia ini fix layout ya. Oke, PCB kelar, gue mau bahas ke bagian bottom case. Ini cukup penting ya guys. Jadi bottom case-nya dia itu seperti ini ya. Jadi baterainya itu ada di dalam, dan kalau kalian mau buka ya buka keempat sisi ini. Nah, ini udah gue buka ya weight-nya. Jadi dia itu baterainya ada di dalam weight sini di bagian bawah case-nya ya guys. Nah, seperti ini. Jadi untuk ukuran baterainya dia sendiri 3750 mAh. Dia pakai satu baterai aja ya. Untuk layout 65% menurut gue udah cukup banget ya. 3700 mAh itu guys sudah bisa dipakai seminggu lebih gitu ya. Tergantung pemakaian juga. Nah, lalu di bagian bawah kalau kalian lihat ya, dia ada upgrade ya. Gue bisa bilang dia itu upgrade karena memiliki kelebihan yaitu di bagian badge-nya. Nah, kalian bisa tekan aja dia badge-nya, dan nah, dia bisa menyimpan dongle-nya di dalam external badge-nya ini guys ya. Jadi ini adalah sebuah upgrade juga menurut gue dari yang Lucky 65 V1. Oke, jelas dari desain external weight-nya gue juga lebih suka jauh yang V2 gitu ya. Nah, mumpung dibongkar ya, gue juga mau ngejelasin dikit aja buat pengetahuan juga ya. Jadi menurut gue inovasi dia yang baru ini yaitu baterainya di bawah si external weight ini, itu adalah inovasi yang bagus banget guys ya. Jadi di bagian bottom case bagian dalamnya ini dia itu mulus rata, nggak ada bolongan kecuali ya di daughterboardnya ini ya guys. Nah, efeknya ke apa? Efeknya typing feel suara ya, terutama suara itu jadi lebih konsisten guys dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Karena
karena nggak ada cekungan. Paling yang beda itu pasti di bolongan bagian sini aja ya. Nah, jadi paling yang beda suaranya itu bakalan di bagian sini aja, yaitu di bagian si bolongan daughterboard ya. Jadi itu ada efek ke suara. Oke, next gue bakal rakit lagi dan juga gue bakal pakein switch WS POM Plus yang mana suaranya itu karakteristiknya itu soft clack dan creamy ya, dibuat dari Gateron. Dan juga keycapsnya gue bakal pakai PBT Daisapp Magic Bunny ya dari Kituo Studio. Nah, gue bakal skip aja proses pemasangannya dan langsung kita sound test dulu guys, oke? Oke guys, sebelum ke tapping test gue mau nambahin satu hal lagi ya. Jadi stabilizernya itu dia tuh pakai flat mount stabilizer ya, nggak bisa PCB stabilizer. Nah, lalu ke bagian gasketnya, jadi dia itu pakai gasket shocks ya, gasket mount di bagian PCB-nya. Nanti efeknya apa gue bakal jelasin di kesimpulan akhir aja guys. Intinya dia itu tipe gasket yang seperti ini dan dijepit antara top dan bottom case ya. Jadi dia ditaruh di bottom case lalu dijepit gitu. Oke, sekarang kita bakal langsung aja ke sound testnya guys. Oke, so itu dia guys sound test ya. Kalian udah denger ya, jadi suaranya bener-bener creamy, mantep, toki, poppy gitu ya guys. Oke, jadi langsung aja gue mulai ke pembahasan kesimpulan mengenai Lucky 65 V2 menurut gue. Pertama banget, dia memang menurut gue upgrade dari V1 mulai dari suara, internal struktur, fitur, dan juga desain ya. Oke, mulai dari desain dulu jelas ya, dia bisa pakai ball catch system sekarang. Nah, cuman ini pro dan kontra. Menurut gue ball catch system ini bagus banget buat ngebuka bongkar keyboardnya, mudah banget. Tapi menurut gue nggak begitu penting juga guys ya, karena nggak begitu banyak yang bisa diubah config-nya. Karena si Lucky 65 V2 ini pertama dia tuh foam board, jadi kalau kalian nggak pakai foamnya dia suaranya bisa gue bilang jelek banget ya, jelek termasuk jelek pakai banget gitu ya. Lalu yang nggak ada fitur di dalamnya juga, PCB-nya nggak multi layout ya, jadi nggak bisa diubah-ubah. Paling yang membuat ball catch-nya berguna itu pada saat kalian mau pasang switch ya. Jadi gua saranin kalau kalian mau pasang switch seperti ini, kalian lepas dulu ini ya kabelnya, lepas dulu PCB-nya, kalian taruh ini di atas meja atau di permukaan yang keras, baru kalian pasang switch-nya, karena dia itu PCB-nya per key flex cut ya. Jadi gua saranin pasang di alas yang keras. Oke, kemudian jelas upgrade dari segi penempatan dongle ya, juga badge-nya, juga external weight-nya juga dia mengalami upgrade yang lumayan signifikan. Terus juga ya plate-nya dia upgrade ke FR4, dimana gue lebih suka FR4 daripada polikarbonat karena dia suaranya lebih crispy, lebih poppy, lebih sharp gitu ya, lebih less plastik gitu suaranya guys. Oke, lanjut ke bagian suara. Nah, jadi suaranya kemarin kalau kalian lihat di live gua, kalian bisa nonton ulang aja ya. Gua udah coba pakai config no foam sama sekali, pakai config cast foam doang. Udah gua type mode juga flex cutnya, dan suaranya itu benar-benar nggak bisa ke clacky ya. Jadi kalau kalian berharap keyboard ini clacky, nggak bisa. Dan juga tadi gue udah coba-coba nonton di review orang, ada yang usernya itu udah pakai yang 1,6 mm PCB dan dia coba no foam, tetap dia bilang jelek suaranya guys ya. Jadi menurut gue ya memang keyboard ini tidak bisa ke clacky walaupun 1,6 mm PCB. Nah, kenapa dia nggak bisa ya, sedangkan beberapa keyboard lain tuh yang flex cut pun tetap bisa ke clacky walaupun nggak full suaranya cuman bisa. Kenapa keyboard ini nggak bisa? Menurut gue ada di implementasi dari si gasketnya ini guys ya. Jadi mounting stylenya itu gasket shock seperti ini tuh menurut gue bener-bener nggak bisa dibuat ke no foam gitu ya guys. Kalau yang silica gel kayak gitu-gitu, sejenis silica gel mounting itu menurut gue masih bisa dibuat ke clacky guys walaupun flex cut ya. Cuman kalau untuk keyboard ini bener-bener nggak bisa lah gitu ya. Cuman sekali lagi dia kalau suara untuk poppy tokinya ya the best banget ya guys. Kalian bisa denger aja suaranya itu bagus, clean ya, dia suaranya clean juga. Dan bahkan sampai ke bagian numbernya dari 1 sampai 0 ini, bagian atas-atasnya itu suaranya itu masih clean dan juga popinya itu masih keluar banget guys ya. Biasanya kalau key yang di bagian ujung atas tuh suaranya itu udah jelek, udah thin, udah tipis gitu. Kalau ini tuh masih popinya keluar guys ya. Jadi semua tombolnya menurut gua dia itu suaranya bagus untuk si Lucky 65 V2 ini. Oke, nextnya ke bagian stabilizer. Ini salah satu kekurangannya menurut gua ya. Dia pakai flat mount stabilizer.
beberapa memang sudah oke ya. Cuman di bagian spacebar itu gue udah coba retune dan gue udah coba reloop, dia masih ada suara yang nggak clean gitu lah, entah rattle atau ticking dikit atau rattle dikit, gue kurang tahu ya. Yang pasti suaranya nggak clean. Jadi mungkin kalau kalian mau lebih perfect bisa ganti stabilizernya Durock V3 Flat Mount Steps gitu ya guys. Oke, so kesimpulannya sih untuk review dari gua ke Lucky 65 V2 itu aja guys. Kesimpulan akhirnya ya, keyboard ini cocok banget buat kalian yang mau 65% layout, clean ya, clean looks, suara poppy, talky, loud gitu ya, mid pitch gitu, ini cocok banget. Bisa remote juga, RGB juga udah pasti. Desainnya yang keren terutama di bagian belakang ya, udah upgrade juga, bisa penyimpanan dongle. Cuma minusnya mungkin buat beberapa orang harganya masih lumayan tinggi ya, barebone itu di 900-an. Dan kalau full build seperti gua ini pakai WS Pom Plus, pakai Magic Bunny keycaps tuh bisa sampai 1,5an guys ya. Tapi sekali lagi, kelebihannya adalah keyboard ini sudah bisa QMK dan VIA, yang dimana QMK VIA itu lumayan cukup mahal ya guys, nambah harga itu lumayan tinggi ya kalau untuk keyboard. Nah terakhir guys, buat kalian yang mau check out keyboard ini, gue juga ada jasa build ya guys. Jadi nanti biasanya jasa build gue itu gue taruh di live gue, kalian bisa milih switch ya, gue bakal kasih coba, kalian dengerin langsung aja di live nya mau switch yang kayak gimana, itu bisa gue kasih contoh langsung jadinya guys. Dan juga kalau kalian rakitnya itu keyboard, switch, keycaps ya, dari sini jasa rakitnya itu free ya, jadi konsultasi free, jasa rakitnya free, nanti akan ada di live YouTube gua gitu guys. So itu aja guys untuk Lucky 65 V2. Kalau kalian punya pendapat lain, ada kelebihan lain atau kekurangan lain mengenai keyboard ini, boleh tulis di komen aja, kita diskusi bareng ya guys. So itu aja guys, see you on next video guys, thank you and bye bye. Oh ya, sebelum gua bye-bye guys, jadi pasti banyak banget dari kalian yang nanya, ini lawan Fury Cube N68, lawan Dark Alien gimana, nanti aja ya guys di video terpisah aja. Oke, bye-bye guys.